Nama saya Asri Derlia Siregar. Saya berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah makalah mengenai penerapan PAK bagi orang dewasa. Saya sangat bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kasih karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan makalah ini dan juga memaparkannya melalui video ini. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah PAK Dewasa yang diampu oleh Ibu Damayanti Nababan MPDK. Demikian perkenalan dari saya, berikut pembahasannya. Pengertian orang dewasa. Istilah adult berasal dari kata kerja Latin, seperti juga istilah adolescent yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi, kata adult berasal dari bentuk lampau partisiple dari kata kerja adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Orang dewasa juga dapat diartikan sebagai individu-individu yang telah memiliki kekuatan tubuh secara maksimal dan siap berproduksi dan telah dapat diharapkan memiliki kesiapan kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dapat diharapkan memainkan peranannya bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat. Elizabeth B. Harlock menyatakan bahwa orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Ditinjau dari segi psikologis, seseorang yang dapat dikatakan dewasa yaitu orang yang mampu mengarahkan diri sendiri, tidak selalu tergantung kepada orang lain, mau bertanggung jawab, mandiri, berani mengambil resiko, dan mampu mengambil keputusan. Orang juga dapat disebut dewasa apabila telah menyelesaikan tahun-tahun sekolahnya sebagaimana tuntutan masyarakatnya. Banyak pendidik orang dewasa mengasumsikan, baik oleh pilihan sendiri maupun bukan, semacam tanggung jawab bagi diri sendiri dan barangkali juga terhadap orang lain, dan juga suatu tingkat kemandirian dari otoritas orang tua yang baik sama dengan para remaja dan pemuda. Yang pertama, menurut Alkitabiah. Orang dewasa menurut Alkitabiah adalah orang yang dianggap mampu untuk memperlihatkan kebenaran dan kesaksiannya. Orang dewasa dari Perjanjian Lama bukan dibatasi dari segi umur saja, tetapi lebih dominan ditunjukkan oleh kemampuan dan kekuatannya dalam melakukan kehendak Allah. Di dalam Perjanjian Lama, gambaran orang dewasa adalah seorang yang mulai sadar dan dapat berpikir tentang dunia luar dan dirinya sendiri. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru, juga tidak ditemukan batasan tertentu tentang seseorang yang dikatakan dewasa. Namun, dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dari kesaksian ini terlihat bahwasannya orang dewasa merupakan orang yang dianggap belum mampu, namun sebenarnya telah mempunyai kemampuan jika setia kepada Tuhan dan suci dalam perbuatan. Yang kedua, orang dewasa menurut gereja. Orang dewasa di dalam gereja adalah orang yang sudah menerima sidi atau tanda kedewasaan rohani di gereja. Oleh karena itu, orang dewasa ini memiliki kedudukan yang sama dengan jemaat yang lain. Dalam arti, sudah mendapat hak pilih dan dipilih menjadi penatua dan ikut dalam musyawarah jemaat. Maka dari itu, orang dewasa dalam gereja mempunyai kewajiban dalam memberitakan Injil kepada setiap orang. Yang ketiga, orang dewasa secara umum. Secara umum yang disebut orang dewasa adalah orang yang sudah mengerti membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Pemikirannya tidak seperti anak-anak lagi, melainkan dapat berpikir lebih abstrak, hidup mandiri dan bertanggung jawab. Orang dewasa secara umum juga mempunyai rasa ketidakamanan tertentu,
bergerak dalam pekerjaan, mempunyai pandangan hidup yang beraneka, dan mengalami gaya hidup baru. Pendidikan agama Kristen untuk orang dewasa melalui gereja bermaksud untuk menolong orang dewasa membebaskan dirinya sendiri dari setiap kebergantungan kecuali kebergantungannya pada Yesus. Gereja dipanggil melalui PAK untuk menolong orang dewasa menemukan Allah yang aktif dalam setiap peristiwa kehidupan, mempercayakan hidup mereka dalam tarafnya yang paling dalam untuk alasan ini, dan untuk merayakan dengan sukacita perbuatan Allah yang sempurna dalam Kristus dan berlangsung terus melalui Roh Kudus. Tujuan PAK untuk orang dewasa adalah agar semua pribadi menyadari Allah lewat penyingkapan dirinya, khususnya melalui kasih-Nya yang membebaskan sebagaimana yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, dan kemudian mereka memberi respon dalam iman dan kasih yang pada akhirnya mereka boleh mengenal siapa diri mereka dan apa arti hidup bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang berakar dalam persekutuan Kristen, hidup dalam Roh Allah dalam setiap hubungan, memenuhi panggilan pemuridan bersama di dunia, dan tinggal di dalam pengharapan Kristen. Engkau yang membuatku kuat lewati semua. Perkembangan pada masa dewasa awal. Yang pertama dari segi fisik. Sejak usia sekitar 25 tahun, perubahan-perubahan fisik mulai terlihat. Perubahan-perubahan ini sebagian besar lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Secara berangsur-angsur, kekuatan fisik mengalami kemunduran sehingga lebih mudah terserang penyakit. Akan tetapi, bagaimanapun juga seorang masih tetap cukup mampu untuk melakukan aktivitas normal, bahkan bagi yang menjaga kesehatannya dan melakukan olahraga rutin masih terlihat bugar. Yang kedua, kognitif, berpikir positif, berpikir kreatif, proaktif, dan kritis. Kemampuan menyatakan perbedaan pendapat dengan kebijaksanaan dan kemampuan menerima kegagalan dan keberhasilan secara simpati. Kemudian dari segi emosi, timbul kekhawatiran tentang pekerjaan, pernikahan yang membuat mereka tegang, adanya keinginan yang besar tentang karir, keluarga, dan kesehatan, memiliki semangat yang kuat dalam bersaing. Dari segi sosial, mulai menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan pernikahan, adanya waktu menerima waktu tanggung jawab dan mandiri, masa kesepian atau terasing dari lingkungan, berkembangnya kesadaran akan ketertiban sosial, suka menjamu teman-teman di rumah, dan mulai ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dari segi spiritual, memperhatikan relasi pribadi dengan Tuhan seperti hubungan suami istri, atau ibadah yang teratur, membentuk tim-tim doa, mengajak mereka terlibat dalam kegiatan gereja, dalam ibadah yang tradisional, atau menajamkan kedewasaan dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan dan alam. Berikutnya, perkembangan pada dewasa madya. Dari segi fisik, kekuatan dan energi orang berkurang pada masa ini. Kaum wanita mengalami menopause dengan akibat yang negatif. Kemampuan panca indera dan seks berkurang. Mereka cenderung menyukai pekerjaan yang kurang keras. Dari segi kognitif, penyesuaian terhadap peran dan pola hidup yang selalu berubah cenderung membawa orang dewasa ke masa stres. Pada masa ini dituntut bertanggung jawab yang nyata. Pada masa ini juga merupakan saat mengevaluasi prestasi. Kemudian dari segi kognitif, semakin tua orang akan semakin lambat dalam belajar meskipun masih tetap mampu dalam belajar. Dari segi sosial, umumnya orang muda hanya bergerak ke atas dan hanya sedikit yang puas berpindah ke senjangan sosial yang lebih rendah. Masa ini merupakan masa keterpencilan yang mana dalam masa ini pria dan wanita merasa kesepian. Dari segi emosi, akibat menurunnya kemampuan penginderaan, mungkin akan timbul perasaan tidak berguna, tidak aman, dan depresi. Tetapi pada masa ini juga akan timbul sifat suka menolong orang lain dan lebih bijaksana daripada sebelumnya. Dari segi spiritual, orang pada masa usia ini menilai kembali tanggung jawab kedewasaannya dan pelayanannya dalam gereja. Pada masa ini, dewasa mempunyai toleransi agama yang lebih baik daripada sebelumnya.
Perkembangan pada masa dewasa lanjut. Dari segi fisik, pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik. Sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Tubuh membungkuk dan tampak kecil, garis pinggang melebar. Dari segi kognitif, orang yang berusia lanjut lebih berhati-hati dalam belajar, memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mengintegrasikan jawaban mereka, kurang mampu mempelajari hal-hal yang baru, keinginan untuk berpikir kreatif berkurang. Menurut Santrop, 5 hingga 10% dari neuron kita itu berhenti tumbuh sampai kita mencapai usia 27 tahun. Setelah itu, hilangnya neuron akan semakin cepat. Dari segi sosial, semakin lanjut usia seseorang, berangsur-angsur mulai melepaskan diri dari keterbatasan yang dimilikinya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial pada lanjut usia menurunkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pada masa pensiun, seseorang harus menyesuaikan diri dengan peran baru. Dari segi afektif, harus bergantung pada orang lain, cenderung untuk mengenang sesuatu yang sudah terlewatkan, mencari teman baru untuk menggantikan suami atau istri yang sudah meninggal. Dari segi spiritual, menurunnya kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan gereja. Pada tingkat ini, kepercayaan semakin mundur, kelatar belakangan pribadi mengosongkan diri, sekaligus mengalami diri sebagai makhluk yang berakal dalam Allah dan dalam kesatuan. Lingkungan dan suasana pembelajaran bagi orang dewasa adalah Randolph Cromwell menyatakan lingkungan pembelajaran PAK yaitu rumah, sekolah umum, gereja, masyarakat, dan pendidik adalah orang tua, guru, jemaat, dan masyarakat. Dan suasana pembelajaran bagi orang dewasa adalah mengingat perkembangan kognitif orang dewasa menunjukkan bahwa mereka mampu membuat suatu analisa kritis dan suatu sintesa. Juga secara perkembangan kepercayaan, orang dewasa selalu menguji kembali semua keyakinan yang sudah diwariskan. Maka dapat disebutkan di sini bahwa suasana belajar yang baik adalah suasana belajar yang kondusif, artinya suatu suasana yang interaktif. Suasana di mana orang dewasa belajar aktif tanpa didikte oleh guru atau guru memang tetap diperlukan, dan memberikan kesempatan buat orang dewasa untuk berpikir dan menganalisa bahan mensintesa sendiri. Orang dewasa belajar sebagai pribadi yang total. Artinya, dalam proses belajar, orang dewasa senantiasa membawa pengalaman total masa lampaunya. Orang dewasa belajar lebih efektif saat mereka menjadi partisipan yang aktif dalam pengalaman belajar. Orang dewasa sangat dipengaruhi oleh hubungan antar pribadi yang ada dalam sebuah pengalaman belajar. Seluruh pengalaman orang dewasa menyediakan pelajaran-pelajaran buat mereka sendiri. Setiap orang dewasa adalah individu-individu dengan keunikan kapasitas, kemampuan, minat, kebutuhan, perhatian, dan kesempatan masing-masing. Orang dewasa cenderung menerima nilai-nilai dan sudut-sudut pandang dari pribadi-pribadi dengan siapa ia memiliki hubungannya yang signifikan. Orang dewasa belajar tidak pernah lengkap sampai ia timbul dalam sebuah tindakan yang sebenarnya. Saat seseorang dewasa telah belajar dengan efektif, hal ini akan merangsangnya untuk pelajaran selanjutnya dan itu akan menjadi motivasi diri bagi pelajaran baru. Guru dalam belajar memainkan peran yang penting dalam pembelajaran orang dewasa. Demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui video ini kita dapat memahami bagaimana penerapan PAK bagi orang dewasa. Sekian dan terima kasih. Salam.